Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugroho Dani Saputra. Dan di belakang kamera saya, teman saya Andrea Pirlo. Di sini saya akan memperkenalkan sekolah kami yang tercinta, SMK Negeri 34 Jakarta. Kepada teman-teman, adik-adik, dan para calon peserta didik baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul atau sejarah dari SMK 34 Jakarta. SMKN 34 Jakarta awalnya adalah ST2 atau Sekolah Teknik pada tahun 1972 dan kemudian berubah menjadi STM 1 Feeder School pada tahun 1977. Dan pada tahun 1979 STM Negeri 6 Jakarta resmi berdiri sendiri. Dan keluar kebijakan pada tahun 1997 dari Menteri Pendidikan untuk merubah nama sekolah kami menjadi SMK Negeri 34 Jakarta Pusat. Yang SMK Negeri 34 Jakarta sampai saat ini. Alamat sekolah kami berada pada Jalan Kramat Raya No. 93 Jakarta Pusat. Program jurusan yang ada di sekolah kami ada 5, yaitu TTL atau Teknik Instalasi Tenaga Listrik, 2 TP Teknik Pemesinan, 3 TBSM atau Teknik Bisnis Sepeda Motor, 4 ada TKRO Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, dan yang terakhir DKV atau Desain Komunikasi Visual. Dalam program jurusan tadi yang saya sebutkan, kita juga punya nih beberapa program ekstrakurikuler yang mungkin teman-teman minati nanti setelah menjadi peserta didik baru. Berikut daftar ekstrakurikuler yang kita punya dan masih aktif. Ialah 1. Pencaksilat, 2 ada futsal, 3 bulu tangkis, 4 rohis, 5 kompastek atau siswa pencinta alam, dan terakhir ada SR, Student Revolution. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang nggak tahu tentang ekstrakurikuler kompastek dan SR. Simpelnya, kedua ekskul ini adalah organisasi di bawah naungan SMKN 34. Kalau kompastek adalah organisasi yang berkaitan dengan pencinta alam, sedangkan SR Student Revolution adalah organisasi yang memiliki program tentang gerakan anti-bullying. Oke nih, setelah kenalannya tentang latar belakangnya kita bakalan nunjukin gimana sih bentuk gedung sekolah kita di sana. Nanti kalian akan dituntun oleh teman saya. Oke, sekarang kita lagi ada di depan gerbang sekolah SMKN 34 Jakarta. Nah, untuk situasi saat ini, buat seluruh peserta didik, guru-guru dan staf itu kita harus check-in. Nah, sebentar saya check-in dulu. Nah, oke. Setelah check-in, info aja nih, kalau sekolah kita tuh udah sangat siap untuk menghadapi pandemi ini. Jadi setelah tadi kita check-in kehadiran, di sini juga sudah disediakan wastafel. Nah, sekarang sebentar saya cuci tangan dulu. Nah, oke, setelah cuci tangan baru kita masuk. Nah, untuk sekarang kita sedang ada di lobi. Nah, di sini nih tempat ruang tunggu para wali murid. Nah, kalau bisa dilihat di sini juga tempat sekolah kita naruh stok alat cek suhu tubuh dan hand sanitizer. Nah, di sini sediakan bangku-bangku untuk menunggu para wali murid biasanya. Situ ada beberapa piala. Nah, di sini adalah meja piket tempat kita ngedata. Terus kita beralih ke tempat selanjutnya. Nah, untuk sekarang kita sedang berada di depan ruang praktik jurusan TBSM. Oke, sekarang kita coba lihat dalamnya tuh seperti apa. Oke.
Tuh, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini kita sudah punya nih beberapa unit sepeda motor untuk kita praktik. Nih, saya coba aja salah satunya. Kita coba nyalakan. Oke. Dan ternyata motornya masih butuh banyak perbaikan ya. Kita coba cari unit motor yang sekiranya tuh masih bisa menyala. Nah, kita coba nih, Scoopy. Oke, kita Kickstarter. Oke, dan menyala. Oke, selain unit, kita juga punya nih wilayah tersendiri untuk kita belajar materi kelas. Di situ ada bangku-bangku untuk para murid duduk, dan di depan ada papan tulis dan dilengkapi oleh proyektor. Nah, kebetulan di depan ada air minum gratis. Nah, itu aja sih paling untuk ruang praktik TBSM. Oke, selanjutnya kita bermain-main sedikit atau melipir sedikit ke musola sekolah kita. Nah, sambil menunggu teman saya buka sepatu atau alas kaki, kita coba dulu nih keran yang ada di dekat sini, bisa atau enggak. Oke, ternyata masih bisa ya, masih normal. Oke, di musola kita juga disediakan nih tempat duduk tuh. Oke, sekalian teman saya wudhu, kita coba kerannya bisa atau enggak. Oke, bisa tuh. Teman saya lagi persiapan untuk isoma zuhur. Tuh. Oke. Selanjutnya kita coba masuk nih. Tapi ingat, sebelum masuk musola pastikan alas kaki dilepas. Oke. Sebentar, saya lepas alas kaki dulu. Oke, sekarang kita masuk untuk intip gimana sih sekilas isi musola kita. Tuh. Untuk isi dari musola kita. Dan fun fact aja nih, untuk seluruh murid di sini tuh sama-sama patungan untuk membiayai musola ini. Udah sih, paling ini aja. Oke, sekarang kita lagi ada di depan ruang praktek teknik kendaraan ringan nih, tapi sayang banget kita nggak bisa masuk ke dalam karena udah ditutup gerbang utamanya. Tuh, tapi kita bisa lihat sini tuh ada hand tools, ada banner keselamatan kerja, dan juga kita bisa lihat nih ada beberapa unit mobil, 1, 2, 3, dan 4. Tuh, di sini juga kita ada beberapa toolbox dan perlengkapan lainnya. Tuh. Tapi sayang banget kita nggak bisa masuk. Dan selanjutnya kita bakal ke bengkel teknik permesinan, tapi karena jaraknya dekat jadi nggak perlu dikat, jadi kita jalan kaki aja tuh, karena jaraknya dekat banget ya, cuman lurus aja. Nah, sekarang kita ada di depan bengkel teknik permesinan. Oke, sekarang kita masuki ruang praktek jurusan teknik permesinan. Tuh, kita lihat dulu sekilas. Yang pertama dan paling utama kita ada ini tuh, banner SOP. Oke, SOP keselamatan. Dan kita juga ada di sini nih gerinda yang ukurannya mungkin sangat besar ya, dan teman-teman juga pasti jarang lihat itu. Di situ ada sapu. Nah, ini gerinda yang lebih kecil tuh, mungkin kalau ini sering lah teman-teman lihat. Dan ini yang pasti kalian teman-teman jarang temui, yaitu mesin untuk mereka praktek tuh. Saya sendiri juga nggak tahu cara penggunaannya seperti apa, karena jujur ini bukan jurusan saya gitu. Dan ini juga tuh alat untuk mereka praktek.
mungkin anak teknik permesinan yang paling tahu lah ini alat untuk apa. Oke. Nah, setelah itu kita geser ke ruang kelas teknik permesinan. Nah, di sini juga ada banyak ragum. Tuh, ruang kelas. Tuh. Di sini banyak bangku-bangku untuk para peserta didik duduk, dan ini simbol bahan berbahaya dan beracun. Tuh, kita bisa lihat sekilas. Tuh, di sini ada meja guru dan di depan ada papan tulis ya. Mungkin standar lah. Di sini juga ada AC tapi rusak, jadi ditaruh aja. Selanjutnya kita geser. Oke nih, sekarang kita geser ke ruang praktek jurusan teknik permesinan. Tuh, kita bisa lihat banyak proyek-proyek yang lagi dikerjakan ya, atau dibenahi. Nah, di situ ada salah satu guru kita. Oke, halo Pak. Oke. Sekarang kita ya, di sini juga ada hand sanitizer. Sekarang kita pindah aja ke ruang kelas biar kita lebih leluasa untuk ngasih taunya. Oke, ini adalah ruang kelas. Kalian ruang praktek mungkin ya. Nah, ini dia ruang kelas. Kita nyalain dulu lampunya. Tuh. Mungkin buat teman-teman yang awam bakal mumet ya ngeliat kabel sebanyak ini. Tuh, di sini pada murid duduk, di depan ada papan tulis, ada kipas, dan mungkin ini nih yang paling keren nih. Sabar, saya kasih lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mereka kerjakan, yaitu pengerjaan rangkaian listrik yang ada di rumah. Tuh, saklar-saklar apa aja yang tersambung di setiap rumah, ada pembagiannya. Ya, setiap rangkaian yang ada di garasi, di ruang tengah, dan lain-lain. Tuh, dan ini juga yang biasa kita lihat di gedung-gedung ya. Tuh, mereka juga mengerjakannya di sini, belajar di sini. Nah, di sini juga ada AC, satu AC, dua AC, maaf. Dan situ ya ada kipas lagi. Ngapain disebutin lagi? Kan tadi udah. Oke, mungkin itu aja sih. Itu kurang praktek. Sekarang kita pindah lagi ke ruang praktek selanjutnya. Tapi sebelum itu ingat, matikan lampu ketika tidak digunakan. Oke, sekarang kita lagi menuju nih ruang praktik yang terakhir. Tuh, kita ngaca dulu bentar. Oke, karena tadi udah melewati banyak ruang praktek ya, kita cuci tangan dulu. Ngomong-ngomong, di sini setiap lantai disediakan wastafel ya, karena kita juga harus siap menghadapi pandemi ini. Jadi protokol kesehatannya nggak boleh kendor. Oke, cuci tangan. Tuh, diingatkan lagi untuk protokol kesehatan. Dan di depan sini ada hand sanitizer, cuman kosong habis. Sekarang kita langsung intip aja, langsung kita dobrak aja pintunya. Oke. Nah, ini dia tampilan dalam dari ruang praktek jurusan DKV. Tuh, kita bisa lihat ya, banyak sekali komputer. Nah, kebetulan di belakang saya ini ada teman saya nih, manggil saya tuh emang banyak ngomong orang itu. Oke, jangan kita hiraukan. Oke. Nah, sekarang kita skip aja, fokus ke ruang praktiknya. Di sini kita punya perlengkapan yang cukup lengkap ya. Tuh, ada monitor, dan di sini juga ada komputer cadangan. Nah, ini saya mau ngasih tahu nih, salah satu karya dari anak di kafe atau tugas anak di kafe tuh, mereka bikin packaging produk. Dan di sini ada lem, mungkin untuk mereka bahan prakarya. Ya, paling itu aja sih untuk perkenalan secara singkat ya. Tadi jalan-jalannya sama Pirlo. Kalian udah berminat buat jadi peserta didik SMKN 34 Jakarta? Silakan teman-teman pertimbangkan pilihan sekolah kalian selanjutnya dengan orang tua. Mungkin sekian aja dari kita. Kalau untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.